Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 10.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 297 bagian ke-162, Portal Dewa Shibai. Adegan dimulai kembali ketika Boruto dan Sasuke telah berhasil menyelamatkan Naruto dan Hinata dari jeratan dimensi Daikokuten milik Kawaki. Sasuke berkata, "Boruto, sebaiknya kita harus kembali ke markas Orochimaru sebelum Kawaki dapat keluar dari dimensimu. Meskipun Kawaki terlihat lemah, tetapi jangan kau remehkan dia." Boruto mengangguk, lalu mendekat ke arah kedua orang tuanya yang masih dalam kondisi pingsan. Dia membuka portal dimensi yang langsung mengarah ke markas Orochimaru. Mereka semua kemudian masuk ke dalam portal tersebut, meninggalkan dimensi Daikokuten di belakang. Sesampainya di markas Orochimaru, mereka disambut oleh Orochimaru, Koji, dan yang lainnya yang telah menunggu dengan cemas. "Kalian berhasil," kata Orochimaru dengan nada lega. "Tapi kita tidak bisa santai sekarang. Kawaki bisa saja keluar dari dimensi kapan saja, karena dia juga merupakan Otsutsuki, meski tidak murni Otsutsuki." Orochimaru kemudian menyuruh Suigetsu, Kabuto, dan yang lainnya untuk membawa Naruto dan Hinata ke ruang pemeriksaan lebih lanjut. Boruto dan Sasuke, yang kelelahan setelah pertempuran sengit di dimensi Daikokuten, duduk sejenak untuk beristirahat sebelum berbicara lebih lanjut dengan yang lain tentang apa yang telah terjadi. Setelah beberapa saat, Boruto mulai menceritakan semua yang dia alami dan lakukan di dimensi Daikokuten. Dia menjelaskan secara rinci bagaimana dia menggunakan kekuatan Jogannya untuk mengatasi berbagai serangan Kawaki dan bagaimana dia akhirnya berhasil mengurung Kawaki dalam dimensi tak terbatas. Seperti yang Orochimaru katakan sebelumnya, Kawaki bisa saja keluar dari dimensiku cepat atau lambat, kata Boruto dengan nada serius. Minato yang mendengarkan dengan seksama, mengangguk dan berkata, "Orang-orang di era ini memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Di era kami, mungkin kami tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan kalian. Shinjutsu memang kekuatan yang sangat luar biasa dan berbahaya." Orochimaru menambahkan, "Itulah mengapa kita harus berhati-hati. Kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar. Kita harus memastikan bahwa kekuatan ini digunakan untuk kebaikan dan melindungi dunia kita dari ancaman yang lebih besar." Koji yang telah mengamati dengan tenang, berbicara, "Kita harus segera memikirkan langkah selanjutnya. Otsutsuki asing ini tidak akan tinggal diam. Mereka pasti merencanakan sesuatu yang besar, dan kita harus siap menghadapinya." Boruto mengangguk. "Kita tidak bisa menunggu sampai mereka menyerang lagi. Kita harus mengambil inisiatif. Kita harus mencari tahu di mana mereka bersembunyi dan menghentikan mereka sebelum mereka bisa melakukan lebih banyak kerusakan." Sasuke, yang masih duduk dengan tenang, berkata, "Aku setuju, tapi kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita perlu informasi lebih lanjut. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang kekuatan dan rencana mereka." Orochimaru tersenyum tipis. "Itu adalah rencana yang baik. Kita akan mulai dengan mencari tahu lebih banyak tentang Otsutsuki asing ini. Koji, kau bisa menggunakan sumber daya yang kita miliki di sini untuk melacak mereka." Koji mengangguk. "Akan kulakukan yang terbaik. Kita juga harus mempersiapkan pertahanan di markas ini. Jika mereka menyerang, kita harus siap." Minato yang masih terkesan dengan kekuatan Boruto dan yang lain, berkata, "Kita harus bekerja sama. Dengan kekuatan dan keterampilan yang kita miliki, kita bisa melindungi dunia kita dari ancaman ini." Boruto tersenyum. "Kita pasti bisa melakukannya. Bersama-sama, kita akan melindungi dunia ini dan semua orang yang kita cintai." Di tempat lain, di Konoha, di dalam markas Iida, Eida duduk dengan raut wajah yang cemas setelah melihat apa yang terjadi antara Boruto dan Kawaki. "Aku harus segera menghubungi Boruto, bagaimanapun caranya," gumamnya. Eida berkonsentrasi, mengumpulkan energi di sekitar mata Senrigannya. Menggunakan kemampuan Shinjutsu dari Senrigannya, dia mencoba melakukan komunikasi jarak jauh.
Eida mulai memanggil-manggil nama Boruto secara perlahan, namun belum berhasil tersambung. Di sisi lain, Boruto, yang sedang beristirahat setelah pertemuan tersebut, mendengar suara yang familiar. Siapa ini? Apakah ini suara Eida? Boruto berkata dalam hati. Merasa ada sesuatu yang penting, Boruto memutuskan untuk pergi dari tempat pertemuan tersebut untuk mengetahui siapa yang berusaha memanggilnya. Dia berjalan keluar dan menemukan tempat yang lebih tenang untuk bisa fokus mendengar suara tersebut. Suara Eida semakin jelas seiring Boruto berkonsentrasi, dan akhirnya, dia berhasil menjawab panggilan itu. "Eida, ada apa? Kenapa kau mencoba menghubungiku?" tanya Boruto, penasaran dan sedikit cemas. Eida, yang sekarang bisa berbicara dengan Boruto, menjawab, "Boruto, aku telah melihat pertarunganmu dengan Kawaki. Aku tahu betapa sulitnya situasi ini untukmu. Kau harus tahu bahwa ada ancaman yang lebih besar di luar sana, yang mungkin lebih berbahaya daripada Kawaki." Boruto mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang serius. "Apa maksudmu? Ancaman apa yang kau bicarakan?" Eida melanjutkan, "Otsutsuki asing, mereka tidak sendiri, mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar, dan kita tidak punya banyak waktu. Mereka mungkin sedang mengawasi kita sekarang. Kita harus bersiap menghadapi mereka." Boruto merasa ada beban tambahan di pundaknya. "Aku mengerti, lantas, bagaimana kita bisa melawan ancaman yang lebih besar?" Eida menenangkan suaranya. "Kita harus bekerja sama, Boruto. Kau, aku, Daemon, dan semua orang yang berada di pihakmu. Kita harus bersatu dan mempersiapkan diri sebaik mungkin." Boruto mengangguk. "Baik, aku akan berbicara dengan yang lain. Kita akan mempersiapkan diri." Eida kemudian kembali berkata, "Boruto, ada sesuatu aneh yang kurasakan, ada seseorang yang berusaha membuka portal dewa." Boruto menjawabnya dengan nada bingung, "Apa maksudmu, Eida? Portal dewa apa yang kau bicarakan?" Eida menjelaskan lebih lanjut, "Aku merasakan ada seseorang yang berusaha membuka portal dewa Shibai. Orang tersebut berniat membawanya kembali ke dunia ini. Namun, aku masih belum tahu apa rencananya." Boruto terkejut mendengar hal tersebut. Shibai, dewa Shibai yang legendaris, apa mungkin seseorang memiliki kekuatan untuk membawanya kembali? Eida mengangguk meskipun Boruto tidak bisa melihatnya. "Ya, Boruto, kekuatannya memang luar biasa. Shibai adalah salah satu Otsutsuki terkuat yang pernah ada. Jika seseorang berhasil membawanya kembali, dunia kita akan berada dalam bahaya besar." Boruto merasa beban di pundaknya semakin berat. "Kita harus menghentikan mereka sebelum mereka berhasil." Setelah mengakhiri percakapan dengan Eida, Boruto kembali ke tempat pertemuan dengan wajah serius. Sasuke yang melihat perubahan raut wajah Boruto langsung bertanya, "Boruto, ada apa? Apa yang terjadi?" Boruto menjelaskan percakapan yang baru saja terjadi dengan Eida. Eida merasakan ada seseorang yang berusaha membuka portal Dewa Shibai. Mereka berniat membawanya kembali ke dunia ini. Kita harus segera mengambil tindakan. Sasuke mengerutkan kening. Ini bisa menjadi ancaman yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Kita harus segera berkumpul dan merencanakan langkah selanjutnya. Banyak ancaman besar menanti, Shinju, Otsutsuki asing, serta Dewa Shibai. Hagoromo yang juga berada di situ berkata, "Apakah kita sanggup untuk menghadapi semua itu?" Hamura kemudian menambahkan dengan nada tegas, "Ini mungkin berat bagi kita, tetapi kita masih harus berjuang. Tidak ada pilihan lain." Hashirama, yang mendengarkan dengan seksama, berkata, "Kita masih butuh tambahan banyak kekuatan dari yang lainnya. Kita harus mencari bantuan dari manapun dan menyatukan semua kekuatan yang kita miliki. Hanya dengan bersatu kita bisa melawan ancaman sebesar ini." Orochimaru kemudian berkata, "Aku akan memanggil kembali beberapa shinobi legendaris menggunakan Edo Tensei untuk membantu, tetapi aku masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya." Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 297 bagian ke-162, Portal Dewa Shibai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.